Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat sehat. Kali ini Mutia sebagai tim promosi kesehatan Puskesmas Sijunjung kedatangan tamu istimewa dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Kepala Bidang Kesmas, yaitu Ibu Rosmadeli SKM Biomed. Siang Ibu. Siang, alhamdulillah. Izin Ibu Kabid, kali ini kita sedikit akan berbincang tentang kesehatan ibu dan anak sebagai penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi di Sumatera Barat ini, Bu. Izin bertanya, Bu, apa yang dimaksud dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, Bu? Yang pertama, saya dengan senang hati ya bisa menemui sahabat muda masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kesempatan podcast di Puskesmas Sijunjung ini ya. Angka kematian ibu itu menunjukkan seberapa banyak ibu hamil yang meninggal karena kasus kehamilannya atau mungkin ada komplikasi non obstetrik. Nah, kemudian kalau angka kematian bayi itu juga dari jumlah kematian bayi. Untuk Kabupaten Sijunjung hari ini memang kita cukup prihatin ya. Penyebabnya itu bukan dari komplikasi obstetrik, tapi lebih banyak komplikasi non obstetrik. Tingginya angka bayi berat badan lahir rendah di Kabupaten Sijunjung. Jadi kedua faktor ini nanti akan berpengaruh terhadap penurunan angka kematian, terhadap kematian ibu dan kematian bayi. Begitu ya Mutia ya. Sahabat sehat, bahwa kematian ibu dan kematian bayi ini sangat berpengaruh untuk derajat kesehatan yang akan datang. Mutia bertanya, Bu, mengapa angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini sangat penting untuk dijadikan pembahasan? Kenapa ini penting kita cermati? Karena ini menjadi salah satu indikator kinerja. Jadi kualitas layanan suatu daerah terkait dengan kesehatan ibu dan anak itu sangat ditentukan sekali dengan angka kematian ibunya dan angka kematian bayinya. Di samping faktor lain, ada faktor imunisasi, capaian imunisasi dan kepuasan terhadap suatu layanan. Begitu Mutia ya. Penyebab terjadinya AKI atau angka kematian ibu dan AKB atau angka kematian bayi ini apa ya, Bu? Kematian ibu itu biasanya terjadi karena komplikasi obstetrik seperti ibu hamil yang anemia, kemudian ibu hamil yang kek, kemudian ibu hamil dengan penyakit penyerta. Nah, kalau ibu hamilnya anemia, ibu hamilnya kek, kemudian ibu hamil dengan penyakit penyerta, itu tidak hanya ibu hamil yang berisiko meninggal, tapi bayinya juga meninggal. Ya, itu ada standar layanannya namanya ANC. Kunjungnya 6 kali dengan 2 kali dengan dokter K1 dan K5. Kemudian 4 kali boleh dengan bidan, boleh dengan perawat. Penyebab kematian nomor 1 itu adalah respiratory distress syndrome. Itu karena memang kemampuan paru-parunya untuk mengembang itu terbatas atau boleh dikatakan tidak ada. Itu akibat daripada BBLR. Makanya kita putus rantai itu. Caranya kayak mana? Ya bikin ibu hamil berkualitas. Layanan ANC-nya berkualitas, ibu hamilnya mampu kita genggam, kita pantau ya dengan semua stakeholder yang ada, keluarganya juga. Oke, tadi merupakan itu adalah penyebab dari penyakit dari AKI dan AKB tadi. Pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana upaya menurunkan AKI dan AKB ini? Ya, contoh ibu hamilnya anemia, biasanya itu berasal dari seorang remaja atau ibu sebelumnya yang tidak kondisinya dalam keadaan fit. Yang harus kita lakukan tidak hanya memperbaiki daripada kualitas ibu hamilnya, tetapi juga meningkatkan dukungan daripada sektor terkait termasuk keluarga. Keluarga hari ini punya namanya P4K ya. P4K itu adalah sebuah program bagaimana kita mencegah kemudian berupaya menangani komplikasi. Upayanya apa? Menyasar terhadap 4 terlalu, 3 terlambat. Terlalu sering, kemudian terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat.
Dan yang tidak kalah penting adalah peran kader posyandu ya. Mengawal, memantau, kemudian tahu bagaimana situasi ibu hamil, tahu mengintervensinya, kemudian tahu bagaimana hal-hal yang harus dirujuk oleh seorang kader terhadap ibu hamil. Layanan ibu hamil itu berkualitas. Nah, kita harapkan bantuan keluarga. Nah, kemudian ANC berkualitas ya. Kita upayakan ibu hamil berkunjung 6 kali ke layanan kesehatan. Ada yang namanya lagi adalah pelayanan kesehatan ibu terintegrasi, yaitu dengan imunisasi, kemudian dengan KB, gizi dan penyakit menular serta penyakit tidak menular. Bapak Ibu, sahabat sehat dan masyarakat yang ada khususnya di Sijunjung ya, menyiapkan generasi emas 2045 ya. Generasi emas adalah generasi yang memang produktif, yang mampu bersaing nanti di tahun 2045 untuk meraih yang namanya bonus demografi. Insya Allah kita semua akan bisa keluar menjadi negara maju di tahun 2045. Inilah pentingnya hari ini semua program kita menyasar kepada yang namanya generasi emas. Kualitas layanan ibu hamil itu termasuk salah satu layanan yang kita harapkan mampu memberikan generasi emas kepada kita. Di samping itu stunting, upaya pencegahan stunting ini tidak kalah penting ya. Makanya program hari ini makan bergizi gratis, tujuannya Indonesia Emas 2045 ya. Pemeriksaan kesehatan gratis, itu Indonesia Emas 2045. Layanan kesehatan ibu hamil, penurunan AKI, AKB, Indonesia Emas 2045. Ada satu lagi program terbaik hari ini Pak Prabowo, itu namanya adalah Gerakan 7KI. Apa itu? Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang kita sasar melalui Dinas Pendidikan, melalui UKS. Nah, jadi banyak peran kita ya Bapak Ibu ya, ya sahabat sehat ya. Mendapatkan generasi emas tidak mudah, tapi betul-betul bisa kita raih di Indonesia, di Sumatera Barat, dan di Kabupaten Sijunjung. Mungkin itu yang paling penting saya sampaikan, Mutia. Raihlah Indonesia emas dengan generasi emas. Siapkan generasi kita menjadi emas, sehingga betul-betul bisa kita harapkan meraih yang namanya Indonesia emas. Ayo sahabat sehat, lakukan kegiatan produktif dan peduli terhadap kesehatan sangat penting untuk sekarang dan yang akan datang. Supaya upaya penurunan AKI dan AKB ini butuh lintas sektor maupun peran keluarga yang dibutuhkan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan masyarakat mampu dan mau untuk peduli terhadap kesehatan. Halo ibu-ibu hamil di rumah, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan mulai dari awal kehamilan sampai melahirkan, karena di sini kita akan memakai prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya betul. Jadi sangat bermanfaat ya bincang siang kita hari kali ini bersama Ibu Kabid. Saya Mutia, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.